Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita nggak suka melihat teman kita dapat nikmat dari Allah. Kita nggak bahagia ketika melihat tetangga kita dapat nikmat dari Allah. Tetangga kita beli mobil baru, kita nggak bisa tidur 3 hari 3 malam. Kita pikirin dari mana dia bisa beli mobil baru. Jangan-jangan dia korupsi, jangan-jangan dia piara tuyul, jangan-jangan dan lain sebagainya dia pikirkan. Kenapa pikirannya rusak? Karena hatinya rusak. Karena di dalam hatinya ada kedengkian, nggak suka, nggak bahagia melihat orang lain dapat nikmat dari Allah. Ini dengki, hasad namanya. Dan Rasulullah memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang memiliki sifat hasad dalam hatinya. Kata Rasulullah, jauhi oleh kalian sifat hasad tersebut, karena sifat hasad ini akan menghancurkan, sifat hasad ini akan menghanguskan semua amalan-amalan kebaikan yang kalian lakukan, sebagaimana api yang membakar kayu bakar, hangus. Hadirin jamaah dirahmati Allah, mohon maaf lahir batin. Orang yang di dalam hatinya ada sifat hasad, bukan dia nggak sholat, dia sholat. Orang yang di dalam hatinya ada dengki, bukan dia nggak puasa, dia puasa. Orang yang di dalam hatinya ada dengki, bukan dia nggak sedekah, dia sedekah. Tapi sayang, sejuta sayang, di dalam hatinya ada penyakit hasad, dengki, dan ini bisa menghancurkan semua amalan kebaikan yang dia lakukan. Hangus, tidak tersisa sama sekali. Maka hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing, adakah sifat dengki dalam diri kita? Ataukah kita dengki dengan teman satu kantor kita? Ataukah kita dengki dengan tetangga kita? Atau jangan-jangan kita dengki dengan saudara kita sendiri? Jikalau ada, keluarkan sifat dengki itu dalam hati kita, karena sangat berbahaya, bisa menghancurkan semua amalan kebaikan yang kita lakukan. Yang kedua, yang tidak kalah berbahaya, yang hinggap pada diri manusia di dalam hatinya, ini 11-12 dengan hasad. Dia tanam benih kebencian dalam hatinya. Kalau benih itu kecil hadirin, tapi dia rawat benih kebencian ini. Bahkan dia pupuk benih kebencian ini dengan pupuk kebencian. Kalau sudah benihnya bagus, pupuknya bagus, maka dia akan menjadi sebuah pohon, namanya pohon kebencian, dan dia akan berbuah dengan buah kebencian. Kalau kita benci sendiri, tidak terlalu berbahaya, walaupun berbahaya kebencian itu. Kalau kita bencinya cuma sendiri, nggak ngajak orang, ini nggak terlalu berbahaya. Yang sangat berbahaya ketika dia bagikan buah kebencian ini kepada tetangga kanan kirinya. Dia bagikan buah kebencian ini kepada teman-temannya. Dia bagikan buah kebencian ini kepada saudara-saudaranya, bahkan nggak sampai di situ. Dia bagikan buah kebencian ini kepada orang-orang yang tidak dia kenal lewat sosial media, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat Twitter, bahkan di grup-grup WhatsApp. Apa yang dia katakan? Mari kita benci berjamaah. Na'udzubillahi min dzalik. Tanpa kita sadari, kita sudah menebar benih-benih kebencian kepada saudara kita. Kita saksikan sama-sama di sosial media. Mereka saling menghina, saling menghujat. Tidak lain karena di dalam hati mereka ada benih kebencian kepada sesama. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hasad dan kebencian ini adalah warisan dari iblis laknatullah alaihi. Penyakit yang paling tua itu adalah dengki dan benci. Ketika iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam,
Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah perintahkan kepada seluruh makhluknya Allah yang ada di surga untuk sujud kepada Nabi Adam. Semua sujud, para malaikat semua sujud, illa iblis, kecuali iblis nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena di dalam hati iblis ada kedengkian, ada kebencian. Dia merasa lebih senior iblis daripada Nabi Adam. Aku diciptakan dari cahaya, tapi Adam diciptakan dari tanah. Dia merasa lebih mulia. Dan gak cukup sampai di situ, diwariskan benih kebencian ini kepada anak cucu keturunan Adam, Qabil dan Habil. Di antara mereka saling membunuh. Itu bukan orang lain, Qabil dan Habil, mereka saudara kandung. Kenapa mereka saling membunuh? Karena ada benih kebencian, nggak suka melihat orang lain dapat nikmat dari Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus kembali kepada ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang dikatakan uswatun hasanah, suri tauladan dari semua aspek kehidupan manusia. Jikalau kita membuka sejarah kehidupan Nabi, kita buka sirah nabawiyah, kita tidak akan pernah menemukan satu riwayat hadis pun yang menceritakan ada yang hatinya sakit hati dengan lisan Sayyidina Muhammad SAW. Tidak ada. Musuh sekalipun cinta kepada sesama. Kita menjadi orang yang dewasa dalam beragama, kita menjadi orang yang dewasa dalam bersosial media, kita menjadi orang yang dewasa dalam bersosial politik dan lain sebagainya. Kita utamakan kebersamaan. Jika satu keluarga, istri dengan suami saling dengki, saling benci, apa yang bakal terjadi? Perceraian. Organisasi manapun di dunia ini yang anggotanya saling dengki, saling benci, maka organisasi tersebut akan hancur. Skup yang lebih luas, bangsa dan negara. Negara manapun yang rakyatnya saling mendengki, saling membenci, maka tunggulah kehancuran satu bangsa dan negara tersebut. Maka kita harus menanam benih-benih kebersamaan, bersaudara, menerima perbedaan. Itulah keindahan dalam beragama. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kita, lingkungan kita, bangsa dan negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin.